أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين أشهد أن لا إله إلا الله والملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد syukrillahil aliyil azim. Kita serukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada perjumpaan yang diberkahi dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala menambah satu kemauan dan satu nilai ibadah di hari yang fitri ini, yaitu hari di mana kita kembali kesucian layaknya seorang bayi yang baru dilahirkan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari yang baik, pada bulan yang baik, di hari ini kita berjumpa 2 Syawal 1441 Hijriah menjadi saksi perjalanan hamba insani, umat manusia, hamba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan dimuliakan Allah dan akan mendapatkan syafaat dari junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin yang insya Allah akan muliakan. Pada pertemuan kali ini yang Allah berkahi, pada pertemuan kali ini yang senantiasa dicurahkan nikmat dari Allah, kami akan mengangkat tema dengan judul seseorang remaja pemuda yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Hadirin wal hadirat yang insya Allah senantiasa mengharapkan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kemajuan zaman dan teknologi modern yang bisa menghantarkan umat manusia pada jalan, yang senantiasa menghantarkan umat manusia pada kehidupan, yang senantiasa menghantarkan umat manusia pada iktikad dalam meningkatkan moral kehidupan hamba insan. Tentunya manusia itu harus banyak bersyukur kepada Allah, karena hakikat hidup umat manusia itu ada tangga dan tingkatan-tingkatan pada tingkatan kemanusiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, remaja dan pemuda adalah kata dan sapaan yang tidak lepas pada penghidupan dan kehidupan, yang sering kita dengar secara bersama-sama, yang secara lazim setiap keseharian selalu kita saksikan apa yang mereka lakukan. Remaja dan pemuda itu merupakan satu golongan di hari akhir yang akan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena para remaja dari sekian dan sekian golongan yang senantiasa dilindungi Allah itu berdasarkan ayat yang tersurat, berdasarkan ayat yang tersirat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyabbun nasya'u fi ibadatillah. Apa itu? Para remaja, para pemuda yang giat membaktikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita giat melaksanakan perintah Allah, apabila kita giat melaksanakan amalan-amalan yang secara horizontal dan vertikal berhubungan kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan kasih dan sayang dan melindungi, insya Allah menjadi hamba manusia yang berkenan secara agama, yang berkenan mendapat sisi yang sangat terhormat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para pemuda semuanya, bersama-sama insya Allah kita akan meraih satu perlindungan yang utuh, satu perlindungan yang kokoh, satu keselamatan yang utuh, satu keselamatan yang berfaedah dan bermanfaat di hari akhir untuk kita semua. Yang kedua dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Para remaja, para pemuda yang giat, yang hatinya selalu merindukan masjid. Siapa dia? Ketika pagi menjelang siang hatinya selalu rindu akan ibadah kepada masjid. Siang menuju sore hari
Jiwa raganya masih di rumah, tapi kolbu dan hatinya sudah berada di dalam masjid. Malam harinya, ketika dia terbaring, terlelap dalam tidur, dengan lelahnya usai bekerja, dengan lelahnya usai perjalanan, tapi hatinya sudah sampai kepada masjid. Dan kerinduan itu menampakkan satu wujud rasa cinta kepada Allah. Dan sebaliknya, Allah akan mencintai pemuda, remaja yang dengan dua versi, membaktikan diri kepada Allah dan hatinya senantiasa memakmurkan dan merindukan masjid-masjid Allah. Subhanallah. Itulah gambaran pemuda yang semestinya kita belajar. Seandainya kita belum belajar, itu mesti kita belajar. Seandainya kita belajar, mempelajari kembali apa yang kita pelajari, tentunya tidak lepas dari ayat yang tersirat dan ayat yang tersurat. Ayat yang tersirat itu alam, kekuasaan Allah, sunnatullah, semuanya masuk ke dalam ayat yang tersirat. Bentangan kehidupan diciptakan gunung dan langit, semuanya itu ayat yang tersirat. Dan ayat yang tersurat yaitu di dalam kalam Allah, Al-Quranul Karim. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui 2 Syawal kami mengajak di hari yang baik, bulan yang baik ini, insyaallah Allah memuliakan kita dalam hal kebaikan, serta iktikat yang kita bangun memakmurkan masjid dan membaktikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji akan melindungi para remaja dan para pemuda yang senantiasa hatinya merindukan masjid dan dirinya membaktikan diri kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat manusia yang senantiasa dalam perlindungan Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat. Nikmat sehat dan kesempatan itu berimbang. Apabila salah satu keduanya tidak terjadi dan tidak dipadukan, maka akan tidak terjadi sesuatu yang berimbang. Atau dengan istilah lain, akan muncul sebuah kebijaksanaan apabila semua kesempatan itu tercakup dan mencakup ke dalam satu kesatuan, tentunya dengan dasar Al-Quranul Karim. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, demikian pertemuan kita pada kesempatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dilindungi dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pemuda yang ada di dunia panah ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 Syawal 1441 Hijriah.